Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la ilaha illa huwal malikul qudusul azizul hakim al-qailu fi kitabil karim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada pagi hari ini dalam rangka sharing tentang al-Islam dan kemuhammadian, yang diminta dari saya kan risalah Islam berkemajuan. Ya mungkin pernah disampaikan oleh beberapa pemateri sebelumnya, tapi nggak apa-apa kalau kemudian saya mengulangi kembali. Mudah-mudahan menjadi komparasi tambahan yang belum disampaikan untuk saya sampaikan. Bapak Ibu dan saya sekalian, Risalah Islam Berkemajuan produk dari Muktamar ke-48 di Solo 22 yang lalu itu semuanya kan produk dari tim yang ditunjuk oleh BP kepada UMM Malang untuk merumuskan itu, yang diketuai oleh Profesor Safek Amurni sebagai ketua tim, karena saya dengan dia itu kan ya kuliah bersama tahunnya, diangkat jadi asisten dosen bersama, diangkat dosen bersama, ya. Rumahnya bersebelahan dengan saya, sehingga Jen wocon ini. Sorry ya, saya membaca menggunakan bahasa Jawa Timuran. Saya diminta untuk membaca naskah itu sebelum disahkan oleh PP. Ya semula naskahnya terlalu panjang dan agak melebar ya, sehingga kemudian ada revisi itu. Nah, saya kali ini akan khusus pada 5 karakteristik yang ada di Risalah Islam Berkemajuan itu. Nah, sistematikanya aja saya rubah. Kalau dalam konsep Risalah Islam Berkemajuan itu pertama adalah berlandaskan akidah, oke, sama. Lalu kemudian arruju ilal Quran wa sunnah. Yang ketiga kemudian tajdid dan ijtihad. 4 moderasi, dan 5 rahmatan lil alamin. Nah, saya balik biar secara sistematika urutannya biar benar. Ya, tetap landasan pertama adalah akidah. Lalu yang kedua saya tarik rahmatan lil alamin. Ini sebagai ciri daripada isi ajaran Islam. Yang ketiga dimuat di dalam sumber pokok yang namanya Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, interpretasi terhadap ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu yang namanya tajdid dan ijtihad. Baru yang kelima, ini moderasi. Sebetulnya sifat karakteristik dari kemodernan Muhammadiyah itu bukan hanya moderasi, banyak. Kalau saya menulis di dalam beberapa buku itu, ya banyak karakteristik. Tapi konteks waktu itu karena moderasi menjadi isu yang sangat penting dalam rangka untuk mengelak tuduhan sementara orang bahwa Islam itu dinilai radikal dan tidak moderat. Sehingga ini menjadi penekanan, kemudian moderasi menjadi satu-satunya isu yang mengkarakteristiki Risalah Islam Berkemajuan. Dari 5 itu kita urut. Ya. Jadi pertama adalah berlandaskan tauhid atau akidah. Sebenarnya Risalah Islam Berkemajuan itu
sebuah konsep yang sudah ada sejak 1912 ya. Dari anggaran dasar Muhammadiyah itu pasal pertama kan memajukan ya agama bagi kalangan. Jadi kata memajukan itu sebetulnya sudah ada. Itu yang kemudian dipakai oleh Pak Karno, oleh beberapa ya Pak siapa Haji Mas Mansur menggunakan juga. Lah Pak Karno itu mengkontraskan Islam berkemajuan itu kontras dengan Islam Sontoloyo. Apa Islam Sontoloyo itu? Jadi Islam yang nggak rasional, yang nggak menerima perlu perubahan. Ya. Dikontraskan dengan Pak Karno juga sering menyebut Islam itu harus progresif. Nah, gitu loh. Yang di Muhammadiyah kemudian Islam itu harus selalu up to date, modern. Jadi itu. Lah Pak Zarnawi kemudian menjelaskan bahwa berkemajuan itu konteksnya adalah upaya dalam rangka untuk menjawab tantangan saat itu. Kapan saat itu tuh? Awal abad ke-20. Ya awal abad ke-20 ya tahun di Muhammadiyah berdiri 1912-an itu. Apa tantangannya? Waktu itu kan ada pertanyaan dari Sakib Arslan. Bapak Ibu masih ingat tuh dalam buku 5 Tata Khorol Muslimun sama Ghairuhum. Kenapa orang-orang Muslim mundur dan orang non-Muslim menjadi maju? Jadi menjawab itu. Abduh kemudian menjawab, orang Muslim mundur karena mahjubun bil muslimin, karena Islam itu tertutup oleh orang Muslim sendiri, nggak mau mengkaji agama yang dinilai sempurna itu. Kita kan gitu. Karena proses Islam kita ini sebetulnya proses ya karena orang tua kita Islam maka otomatis kita menjadi Muslim. Nah Islam seperti ini perlu peningkatan melalui kajian-kajian seperti ini. Ya, apapun yang disampaikan oleh pengamat, insya Allah itu positif dan kita dengarkan dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang Islam itu. Waktu sesungguhnya kemudian menjawab di dalam Al-Islam wa Nasroniyah ma'al ilm wal madaniyah. Dalam buku Islam dan peradaban dan ilmu ya dan lain sebagainya itu. Dia mengatakan bahwa takharal muslimun li'annahum taraku dinahum. Orang muslim mundur karena mereka meninggalkan semangat nilai ajaran agamanya. Watakot dama ghairuhum li'annahum taroku dinahum. Orang non muslim maju karena mereka meninggalkan semangat nilai ajarannya. Sama-sama meninggalkan semangat nilai ajaran masing-masing, tapi konsekuensinya berbeda. Islam sampai meninggalkan ajaran Islam, ya nggak bisa maju. Islam yang bagaimana ya? Islam berkemajuan dikaji betul. Karena Islam itu seperti yang nanti kita uraikan merupakan agama yang rahmatan lil alamin. Nah, yang dimaksud Kristen di sini itu adalah Kristen Eropa abad pertengahan. Ya, kecenderungan beragama Eropa saat itu agama seakan-akan milik para elit agamawan yang oleh sebagian orang dinilai merupakan penyimpangan agama dipakai untuk kepentingan diri pribadi. Sehingga waktu itu umum orang nggak perlu untuk penebusan dosa harus pengakuan dosa di gereja setiap minggu, enggak, cukup membeli sertifikat penebusan dosa. Itu Eropa abad pertengahan. Nah, jadi cukup ini beli ini sertifikat, dosa Anda akan terhapus. Nah, praktek keagamaan seperti ini dapat kritik dari berbagai ragam masyarakat. God is nulis buku itu. Nietzsche, filosof Prancis. Tuhan telah mati. Nah,
Lalu Karl Marx mengatakan agama candu masyarakat. Ya karena penyimpangan itu sehingga reaksi itu. Lah yang paling spektakuler reaksi terhadap kondisi kehidupan agama saat itu adalah faham yang sampai sekarang terus berkembang yang disebut dengan faham sekularisme. Itu muncul karena kehidupan keagamaan Eropa abad pertengahan seperti itu. Sehingga masyarakat tidak percaya lagi pada agama. Apa paham sekularisme itu? Itu ada di kalangan kaum muslimin juga. Saya ini karena lulusan barat kemudian dianggap sekuler juga oleh sebagian orang Muhammadiyah. Tapi nggak tahu Pak Iksan memandang saya ini sekuler apa enggak. Tapi enggak lah. Saya tetap juga melakukan perintah agama, sholat 5 kali. Dan juga perintah-perintah yang lain. Kita tidak bisa mengejat seseorang itu sekuler semata karena basis pendidikan saya ini di negara sekuler. Bahkan di negara sekuler mereka mempraktekkan nilai-nilai politik agama juga. Tadi malam saya sampaikan itu di Darul Arqam itu. Amerika yang negara sekuler seperti itu mengeterapkan prinsip nilai etika moral agama dalam semua proses politik. Di sana nggak ono pejabat yang sakar PDW, nggak bisa. Masyarakat kan menilai. Nah di sini Bromo Corah bisa menjadi pejabat, orang selingkuh bisa menjadi pejabat. Di sana nggak bisa. Negara sana itu kan bebas ya. Pergaulan bebas. Tapi untuk pemimpin publik nggak bisa sembarangan. Karena apa? Pejabat publik itu akan memutuskan sebuah kebijakan yang dampaknya bisa dirasakan bagi masyarakat luas. Karena itu harus steril. Obama itu dinilai, Obama itu bukan pejabat partai, enggak. Orang luar partai. Tapi dinilai orangnya cerdas, dilihat masa mudanya nggak gonta-ganti pacar, ya lah, tidak pernah minum, oke. Jadi misalnya seperti itu. Jadi loh di negara yang sangat sekuler, ya mengeterapkan prinsip-prinsip nilai etika agama dalam semua proses politik. Tadi malam saya sebutkan tradisi seperti ini di Amerika itu terpengaruh oleh ajaran from North Africa, orang dari Afrika Utara. Saya paham waktu Ronald Reagan, almarhum Presiden Amerika, ngomong di televisi. Ya karena saya ada di sana waktu ngomong itu. Yang dimaksud the guy from North Africa itu adalah Ibnu Khaldun yang dari Tunisia itu. Jadi mereka itu dibentuk tradisi politiknya oleh pemikiran politik Ibnu Khaldun. Kita dibentuk tradisi politiknya oleh Machiavelli. Ya loh. Sorry. Enggak, ini fakta. Ini berdasarkan kajian-kajian. Kalau kemudian prakteknya di lapangan beda, alhamdulillah. Tapi secara pribadi kan saya merasakan enggak demikian, ya. Kenyataannya seperti itu. Lah kita ini hanya sekedar dikasih 200.000, 300.000, pilih saya. Inilah kebodohan kita. Ya. Jangan mau. Dosa itu menurut saya. Sebagai orang usuluddin, saya ini usuluddin. Ya. Jadi membiarkan orang berbuat dosa itu sama aja, kita itu juga akan menanggung dosa itu. Kembali kepada apa tadi? Jadi itu sekularisme itu muncul dari kehidupan keagamaan Eropa abad pertengahan itu. Jadi orang sekularis itu memandang agama hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nggak benar agama kok masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah yang lain. Enggak. Agama itu hanya ngatur ritual ibadah ansih hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah kita kan enggak.
memahami Islam kita itu sebagai agama rahmatan lil alamin yang mencakup seluruh aspek kehidupan, ya aspek ibadah ritual, ya aspek non ibadah. Nah, nanti kita jelaskan itu. Kembali kepada yang pertama tadi, akidah. Di dalam kita berlandasan akidah ini tidak hanya seperti yang dirumuskan di dalam rukun iman itu, percaya kepada Allah, malaikat, gitu, nabi, takdir, dan sebagainya. Bukan hanya itu. Kita perluas makna berlandasan akidah itu adalah bahwa semua perkataan, pikiran, dan perbuatan itu semata karena Allah. Landasan akidah yang dimaksudkan itu. Lah kemudian di dalam Muhammadiyah itu Bapak Ibu hadir ke sini, ini apa? Ikhlas, cari ilmu. Jangan karena presensi. Ya, jangan. Insya Allah, siapapun yang ngasih materi, itu ada sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Ikhlas. Itu prinsip itu. Bahwa tindakan kita ke masjid pada pagi hari ini semata-mata memang karena Allah, perintah Allah. Nah, keikhlasan itu muncul kemudian di dalam format ya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Jangan. Yang penting kita kerja dulu, jebret. Nah, hak itu akan datang sendiri. Lah kita itu enggak. Yang dituntut haknya dulu, kewajiban belakang. Nah, jangan. Insya Allah. Ini kan saya praktekkan juga ya. Insya Allah, Allah kan tidak sare kata orang Jawa, tidak tidur. Ya tahulah apa yang kita perbuat. Ya. Dan selagi kita ini masih energetik di dalam melakukan suatu amar ma'ruf, ya insya Allah hal itu akan datang sendiri. Jadi itu pertama berlandaskan akidah itu konteksnya adalah kita yakin bahwa semua perkataan, pikiran, dan perbuatan kita itu semata karena Allah, yang itu kemudian menimbulkan sikap ikhlas. Yang dalam Muhammadiyah direfleksikan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Dulu ada sedikit bicara banyak kerja, nah sekarang dirubah, ya banyak bicara banyak kerja. Kita bisa mengelaborasi apa yang jadi pikiran kita dan kita juga bisa mengamalkannya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin ini sebetulnya ada 4 aspek penting dalam konteks ajaran yang disebut rahmatan lil alamin. Apa? Dari sisi isi ajaran Islam itu mencakup seluruh aspek, ya. Tidak seperti sebagian orang, terutama Barat sekuler, memandang bahwa agama termasuk Islam itu dikatakan hanya mengurusi urusan-urusan ritual. Nggak benar, agama termasuk Islam kok ngurusi masalah politik, masalah perdagangan, masalah pendidikan, masalah sosial, dan nggak benar. Islam kita yakin itu mencakup seluruh aspek itu, menjadi landasan kita untuk berbuat. Persoalan kemudian kenapa tidak kita laksanakan, ya kita nggak memahami, gitu loh. Makanya belajar melalui kajian-kajian seperti ini, ya. Itu dari sisi isi, dari sisi waktu Islam itu berlaku sepanjang masa. Sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berakhir sampai nanti. Karena disebut universal Islam itu. Waktu berlaku sepanjang masa, pemeluk untuk semua umat manusia, ya.
dan menembus batas geografis. Bahwa Islam itu tidak hanya berlaku di negara Arab, di kawasan tertentu, tapi seluruh alam ini. Empat nilai ini sesungguhnya untuk membedakan wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad kan terbatas, ya. Jadi nabi tertentu mungkin ditugasi untuk kaum tertentu, untuk tempat tertentu. Sehingga dalam waktu yang sama dulu, itu bisa jadi banyak nabi utusan Allah. Ya. Tetapi sejak Nabi Muhammad SAW tidak al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamah dina. Jadi sejak Nabi Muhammad itu Islam itu satu ini yang berlaku sepanjang masa, menembus batas geografis, lalu berlaku untuk semua umat manusia, dan mencakup seluruh aspek kehidupan. Bagaimana Pak kemudian kalau hidup di daerah kutub sana? Saya itu dekat kutub sana 7 tahun hidup itu. Di Kanada. Kanada itu paling utara. Utaranya Kanada Greenland, selatan Kanada itu Amerika Serikat. Saya kebetulan kalau bulan puasa itu musim dingin, winter, enak sana puasa. Jam setengah 6 sahur, jam 4 sore buka. Tapi sebaliknya kalau musim panas, jam 2 sahur, jam 10 malam baru buka. Nah, ini biasanya kawan-kawan yang dari Timur Tengah istirahat sendiri, jadi biar nggak terlalu panjang. Nah, waktu Mekah, nah, kapan gitu? Ya nggak apa-apa lah, Islam kan mudah, ya. Jadi nggak sulit amat. Itu kan hasil istirahat, silahkan. Saya ambil aja yang enteng dan kebetulan karena musim dingin. Puasa itu selama 7 tahun itu ya enak aja, kuat. Pagi olahraga nggak apa-apa, saya pingpong nggak haus seperti di sini. Nah, ini jadi itu Islam ya itu bagaimana kemudian kita menerjemahkan perintah-perintah itu dalam konteks geografis yang berbeda. Nah untungnya kita yang hidup di negara khatulistiwa itu semua ukurannya melalui matahari ya. Kalau matahari sudah sama bayang-bayangnya di atas masuk waktu zuhur. Kalau di sana enggak, matahari enggak seperti kita. Matahari itu hanya lewat gini. Sret. Jadi enggak lewat tengah ini. Oh. Saya 7 tahun di sana itu merasakan berbeda di dalam mengamalkan. Jadi kalau buka itu ya nggak ada orang adzan. Kalau sudah lampu di jalan itu nyala, wah itu sudah maghrib. Wah, itu enaknya. Ya kalau umaro itu tadi saya katakan itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu ciri yang kedua risalah Islam berkemajuan disebut rahmatan lil alamin, mencakup 4 aspek itu dari sisi isi ajaran seperti itu, mencakup seluruh aspek kehidupan dari sisi waktu berlaku sepanjang masa, dari sisi pengikut untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk orang muslim saja. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Quran itu bukan hanya untuk orang muttaqin saja, orang muslim saja, orang enggak, hudalin nas. Al-Quran itu adalah petunjuk untuk semua umat manusia. Nas itu bukan, nas itu manusia secara umum yang berbeda prinsip, keyakinan, budaya dan lain sebagainya. Siapa yang bisa memahami menerjemahkan Al-Quran? Ya orang-orang barat sekarang maju karena mereka betul itu mempelajari Al-Quran. Untuk kita yang nggak mau. Dan Al-Quran itu berbicara tentang substansi yang konklusif, kesimpulan. Di dalam surat Al-Quran kan banyak itu.
Ya masyarakat sini wal insi ini statatum antam fudu min aktor samawati famfudu latang fudu na ilah di sultan. Jin dan manusia, kalau kamu bisa menembus ruang angkasa itu lakukanlah. Kamu tidak akan mampu menembus itu kecuali dengan sultan. Bagaimana menerjemahkan sultan ini? Itu yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai teori fisika itu. Ya toh? Yang sekarang membuat orang maju itu siapa yang pelajari? Mereka silakan loh. Quran tuhdal linnas, petunjuk bagi semua umat manusia yang pelajari, itulah yang Marozal Bahrani ya bagian. Bagaimana dua laut yang berbeda, air itu tawar dan itu bisa ketemu. Fakta sekarang kan ditemukan itu. Itu Quran 15 abad yang lalu berbicara tentang itu. Lah, kita seperti saya ini mau balik, isone ceramah kayak gini nih. Saya nggak pernah ceramah, terus terang. Sangat jarang. Khawatir dosa kalau nanti apa yang saya sampaikan itu salah. Ya ini karena Pak Iksan aja maksa saya harus menyampaikan ini sebelum saya ke bandara. Oke lah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi itu banyak kemudian yang sekarang sudah mulai ditemukan apa? Pertanyaan jawab. Logo dorong nih. Enggak apa-apa. Saya masih bisa ngatur waktu. Ya. Mudah-mudahan nggak terlambat karena sudah check-in ya. Nah, sudah check-in, insya Allah nanti tinggal. Saya boleh lali ya, Bun. Masalah Lailatul Qadar sendiri sekarang juga sudah ada penelitian itu, ya. Dan itu oleh sarjana yang bekerja di NASA tempo hari keluar karena gara-gara menemukan itu malam Lailatul Qadar itu indikasinya apa? Ada. Jadi orang-orang barat terutama ilmuwan sekarang ini mulai masuk Islam setelah membaca Al-Quran dan mempelajari itu. Dan itu tidak orang sembarangan. Para ilmuwan, ya. Lain dengan di kita. Orang yang nggak tahu tentang agama masuk Islam. Diceramai, disuruh ngaji, nggak mau, males. No. Saya itu kan nggak pernah merasa masuk Islam. Berbeda dengan orang-orang sekarang. Mengkaji Islam dulu, baru kemudian menyatakan 2 kalimat syahadah di masjid seperti ini. Kita dulu kan enggak. Karena orang tua kita muslim, maka kita sebelum lahir sudah muslim. Lahir perocot, ya muslim. Nah, muslim seperti ini memang dari sisi emosi kuat. Tapi kalau tidak dibarengi dengan mengkaji Islam akan menjadi fanatik buta, ya. Tuh, kan itu penting belajar itu. Oke, lanjut yang ketiga. Nilai-nilai Islam seperti ini ada di dalam sumber pokok, yaitu ar-ruju ilal Quran was sunnah. Ada di dalam Quran dan sunnah. Al-Quran itu apa, Dirin? Al-Quran itu secara fisik itu terdiri dari 30 juz itu. Dan Al-Quran itu tidak harus berbicara tentang segala sesuatu secara detail yang mencakup rahmatan lil alamin tadi. Enggak. Quran itu hanya berbicara tentang pokok-pokok tujuan umum secara global. Gitu kok dikatakan rahmatan lil alamin gimana, Pak? Kalau Quran itu berbicara tentang segala sesuatu secara detail, itu apa bedanya dengan buku kompilasi? Alangkah besarnya kemudian Quran itu menjelaskan semua kasus yang terjadi dari dulu sampai sekarang. That impossible, itu tidak mungkin. Buku kompilasi hukum kan seperti itu. Hakim dalam menangani sebuah kasus tinggal buka aja, ya kan?
Nah, Quran tidak seperti itu. Quran itu hanya berbicara tentang orientasi umum, tujuan pokok. Ya. Nah, untuk detailnya itu jenengan semua yang kasih tugas dengan akal ini untuk memahami, untuk mempelajari, ya. Kan itulah muncul penafsiran yang macam-macam itu. Di sini kemudian muncul sebuah paradigma pemahaman. Semakin banyak ilmu yang dipakai untuk memahami Al-Quran, semakin luas makna yang akan diperoleh. Sebaliknya, semakin sedikit ilmu yang dipakai untuk memahami Al-Quran, semakin sempit makna yang akan diperoleh. Itu sebuah paradigma pemahaman. Kan itu di Muhammadiyah, Majelis Tarjih itu adalah kumpulan dari ilmuwan berbagai ragam ilmuwan, ada ahli agama, ahli kedokteran, ahli untuk membahas satu persoalan. Itu semakin banyak ilmu dipakai untuk memahami itu akan semakin mana yang akan diperoleh. Nah ini nanti kalau ceramah itu ada interpreting scripture in the third millennium, menginterpretasikan kitab suci pada milenium ketiga. Wah itu luar biasa, didukung oleh jadi metode pemahaman itu. Jadi ini itu catatan. Jadi prinsip yang ketiga, karakteristik yang tiga itu arruju ilal Al-Quran wa sunnah, itu adalah bagaimana kita memahami bahwa Al-Quran itu tidak harus berbicara tentang segala sesuatu secara detail. Faktanya nggak harus. Kenyataannya Quran itu hanya bicara tentang tujuan umum. Contoh, aqimus shalah. Masalah ibadah ini. Quran aja tidak menjelaskan secara detail. Kaifiahnya kayak apa? Cara untuk sholat nggak ada Quran menjelaskan. Itulah yang kemudian dijelaskan di dalam sunnah hadis. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi. Itu seharusnya seperti itu. Lokal ulama itu penting juga. Pelajari bagaimana ini adalah sebuah cara dalam rangka memahami itu. Watimul hajja wal umrata, sempurna haji dan umrohmu. Quran nggak menjelaskan itu, padahal masalah pokok ibadah roh. Masalah ibadah saja Quran tidak jelas merinci itu bagaimana harus melaksanakan. Apalagi persoalan-persoalan non ibadah yang selalu bisa berubah. Apa masalah non ibadah itu? Ya persoalan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lain sebagainya itu. Ya. Di sini kemudian huduan mana sikakum, ambil manasik hajimu, kata Nabi. Jadi yang kita laksanakan umroh dan haji sekarang itu sebetulnya kan mencontoh pada apa yang dilakukan oleh Nabi. Lah problem di kita itu jarak antara kita dengan Nabi 15 abad. Kita bisa mengkaji melalui peninggalan beliau yang terkumpul di dalam mushaf, musnad hadis dan lain sebagainya itu, ya. Yang keempat, dari Al-Quran, akidah, rahmatan lil alamin, Quran, hadis, dan yang keempat ini adalah tajdid dan ijtihad. Nah, cara itu mempelajari itu adalah dalam Islam itu kita dikenalkan yang namanya tajdid. Tajdid itu apa? Pembaruan dalam Islam, dan yang dimaksudkan Muhammadiyah ini mencakup dua hal. Purifikasi, pembersihan, ini menyangkut masalah nilai ajaran ibadah mahdhah, ya. Jadi kita praktek dalam sholat, haji, dalam zakat itu merujuk kepada sumber pokok, nggak boleh menambahi, mengurangi. Purifikasi. Yang kedua, tajdid dalam Muhammadiyah itu adalah modernisasi atau dinamisasi. Yang kedua ini terutama terkait dengan hal-hal yang non ibadah mahdhah, ya. Yang tadi saya sebutkan,
pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi dan lain sebagainya itu kita menerjemahkan itu dan cenderung untuk lah apa ciri-ciri modernisasi itu yang dibawa oleh Muhammadiyah yang nanti tidak hanya moderasi satu, tapi kemodernan Muhammadiyah itu literasi ya, melek huruf. Karena itu orang Muhammadiyah seharusnya terpelajar. Ya minimal sekolah lah. Dalam memahami sebuah teks Al-Quran tidak hanya nerek bontek, mengikut saja enggak, tapi minimal itu harus ittiba. Ittiba itu apa? Apa bedanya dengan taklid? Tahu beda. Kalau taklid itu mengikuti aja apa kata orang, tanpa mengetahui dasar dalil yang dipakai. Ya, ittiba itu tahu dalil yang dipakai, ya, lalu kita ikut, ya, karena itu penting, ya. Nah, kalau syukur bisa ijtihad, ya. Tapi sekarang kan nggak ada ijtihad fardhi, ijtihad pribadi, personal, tapi harus ijtihad jama'i. Nah, Majelis Tarjih itu adalah ijtihad jama'i, kumpulan dari orang-orang yang berlatar belakang ilmu yang berbeda, duduk bersama dalam rangka untuk memutuskan satu persoalan yang status hukumnya belum ada. Jadi tajwid itu dua hal itu penting, ya, kemurnian dan juga dinamisasi atau modernisasi. Literasi tadi, lalu rasional, ya, punctuality apa? Tepat waktu. Ini sampai mengadakan pengajian jam 7, setengah 8. Telat 5 menit makfu, nggak apa-apa. Telat 5 menit masih. Rapat segala itu kalau sudah tet, ya sudah, berapapun yang hadir, mulai. Insya Allah nanti akan menjadi kebiasaan. Itu punctuality. Yang keempat, orientasi jangka panjang. Orang modern itu punya orientasi jangka panjang. Pikiran yang dilakukan mesti jangka panjang nanti. Tidak jangka pendek. Berbuat sekarang ingin menikmati hasilnya sekarang. Jangan. Islam itu orientasi jangka panjang. Perintah kita melakukan kebaikan itu, rewardnya, pahalanya, imbalannya nanti tidak ya, menerima perubahan. Ini yang penting. Orang modernis itu harus menerima perubahan. Perubahan dalam konteks non ibadah makhluk, ya.